semuanya di bidang telekomunikasi, di bidang pendidikan, di bidang traveling, ya, manufaktur, semuanya, teknologi. Segera kami panggil para narasumber yang sudah hadir di tengah kita. Yang pertama, kami silakan untuk naik ke atas stage Bapak Sugeng Wahyudi, SPG and Engineering. Sebenarnya semua pekerjaan kita itu sudah hampir semuanya diselesaikan dengan aplikasi. Cuma permasalahannya aplikasi itu belum bisa seperti yang diharapkan. Nah, dari situ saya merasa penting untuk ini kita dengan teman-teman yang ada di favorit bumi itu, dan tidak mulai juga saya yakin ini adalah calon-calon leader di masing-masing media. Nah itu sekaligus untuk ini ada acara yang cukup bagus, saya kira saya untuk ikut berbicara mungkin ya masing-masing UPD mengembangkan aplikasi sendiri, ya tidak selamanya tidak akan seperti ini terus. Ini selain baik nanti Dr. Ria, ini acara literasi digital untuk ASN itu sebetulnya apa? Oke, baik Pak Dwi. Acara ini sebenarnya diselenggarakan oleh dua lembaga kerjasama, yaitu Kemendagri dan Kementerian Kominfo. Intinya adalah sosialisasi tentunya, dan apa yang disosialisasikan yaitu tentang digital literasi yang spesifik untuk ASN di Jakarta. Kemudian Bu, kenapa ASN itu harus memiliki wawasan atau pengetahuan tentang digitalisasi? Oke, baik ini. Pada umumnya tidak hanya ASN, semua orang akan merasa sudah melek digital, sudah literate secara digital. Tapi sebenarnya ada 4 pilar di dalamnya yang mungkin yang satu sudah terpenuhi, yang lainnya belum. Gitu ya. Nah, 4 pilar ini adalah kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Untuk ASN semuanya penting, tapi kadang-kadang yang terakhir itu etika digital ini yang mungkin belum. Kalau dalam bagi ASN yang bekerja untuk kebijakan-kebijakan pemerintah, itu tentu saja apakah ini sudah bisa menambah kualitas pelayanan pemerintah? Baik, jadi memang digital literasi ASN ini tujuan akhirnya outputnya adalah meningkatnya kinerja pemerintah. Tapi tentu saja kinerja ini akan bisa dicapai kalau 4-4-nya tadi terpenuhi. Tidak hanya satu saja. Padahal keempatnya ini mungkin belum sepenuhnya dimiliki oleh masing-masing ASN. Apa yang menjadi hambatan ASN atau pihak pemerintah daerah terkait dengan peningkatan kualitas dengan digital? Apa saja? Apakah SDM-nya kurang atau apa? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi ya, pengamatan secara umum saja, mungkin lebih ke intensitas Pak, karena ini adalah suatu hal sosialisasi yang perlu dilakukan terus menerus. Tidak bisa sekali dan instan bisa akan menghasilkan output yang diinginkan. Jadi ini adalah replikasi, pengulangan, dan intensitas yang bisa memenuhi peningkatan. Bu Dr. Ria kan ASN dari Bandiklat DIY. Nah, kalau menurut Ibu, apakah potensi SDM ASN DIY sudah mampu untuk ikut dalam proses transformasi digital pemerintah? Oke, saya akan mengatakan dari aspek penelitian ya Pak. Kalau penelitian saya tidak bisa mengklaim. Sudah bisa memenuhi atau belum karena belum ada penelitian. Tapi secara umum saja saya melihat kita bisa melihat bahwa ASN ini ada pengelompokannya, ada kategorisasinya. Jadi untuk ASN yang lebih muda pasti kita tahu mereka lebih secara digital lebih melek, dalam artian mereka menguasai IT tersebut, dan kemudian generasi yang lebih tua cenderung kurang menguasai. Itu gapnya, tapi jangan salah, literasi digital itu bukan semata-mata bisa medsosan, sektor, dan seterusnya. Tapi ada yang namanya etika, jadi keduanya harus
memperkaya literasi tersebut. Nah, kalau dari kualitas teman-teman ASN di Pemda DIY, sebetulnya apa yang harus mereka tingkatkan? Kan banyak juga nih berapa puluh persen yang masih generasi yang bukan bunda lah, katakanlah bukan bunda. Kemudian apa sebetulnya yang harus yang ditargetkan dan harus dikerjakan oleh Bandiklat terutama? Baik, sebenarnya intinya satu ya, belajar bersama Pak Dwi. Belajar bersama itu tidak hanya buat yang muda, tapi juga pada yang sudah berumur. Jadi dengan belajar bersama ini akan mempersempit yang tadi. Yang itu jauh luas, lebih lebar dari yang kita bayangkan. Tidak hanya secara kemampuan menggunakan gadget, tapi bagaimana memanfaatkan gadget tersebut sehingga menjadi sumber informasi, sumber kompetensi bagi ASN. Sekali lagi kuncinya belajar bersama. Si muda belajar, si tua juga berumur juga harus belajar. Kalau mengenai sistem digitalisasi yang diterapkan pada sisi pemerintahan, apa Ibu merasa sudah cukup? Kalau secara cukup dalam artian jumlah dan manfaatnya ya cukup. Tapi masalahnya adalah aplikasi ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ini terjadi pada semua aplikasi. Jadi ada aplikasi yang sudah paperless misalnya, tapi harus di print out lagi. Itu salah satu kekurangannya. Sekali lagi, ini sangat tergantung aplikasi yang mana. Tapi ketika ketemu aplikasi yang model begini, jadi sebenarnya kita juga bekerja 2 kali. Nah, dengan demikian kami sebagai ASN harus pintar-pintar inovasi yang seperti ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan awal. Tidak yang maunya paperless malah jadi papermore. Oke, kalau gitu ada target tertentu nggak dalam penyelenggaraan literasi digital? Terutama bagi ASN di Pemda atau kabupaten. Yang pertama target outputnya jelas ya, jadi tampilan tadi harus diperkuat. Kemudian yang kedua tujuannya seperti yang tadi ditanyakan Pak Dwi, supaya inovasi ini tidak hanya inovasi di atas kertas. Inovasi ini kan tujuannya harusnya efisien ya. Kalau kita membuat aplikasi yang disebut inovatif tapi kemudian tidak membantu secara efisiensi, yang paling sederhana paperless tadi, maka sebenarnya outputnya tidak tercapai. Jadi dua ini harus bisa dijaga. Hambatan terbesar apa, Bu Ria? Karena tadi saya sampaikan, yang penting apa? Intensitas. Kalau intensitas, artinya harus diulang terus-menerus. Hambatannya, ya kekurangan riset untuk mengulang itu, Pak. Saya diterjemahkan sendiri. Jadi harus berkali-kali dilatihkan berkali-kali gitu ya. Kuncinya adalah ini sebenarnya di semua ya. Pembelajaran itu bisa sukses, bisa berhasil kalau diulang, direplikasi, terus menerus ya. Baik, terima kasih Bu. Gimana? Tadi itu Pak Dwi, ada 2 kelompok yang harus belajar bareng, yang mungkin yang muda 20 kali sudah cukup, si generasi lebih tua 40 kali. Oh gitu ya, jadi harus ada terus menerus ya pelatihan digitalisasi. Terima kasih Bu Ria, matur nuwun.